Shalom, saudaraku yang kekasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Anjuran makanan tanpa daging di lembaga kesehatan kita yang mula-mula tahun 1884 bagian yang ketiga. Jikalau tidak menggunakan daging sebagaimana sebelumnya, engkau akan belajar cara memasak yang lebih betul dan engkau dapat menggantikan makanan daging dengan bahan lain. Banyaklah makanan sehat yang dapat disediakan bebas dari lemak dan dari makanan daging. Makanan sederhana yang bervariasi dapat disediakan. Makanan seperti itu bergizi dan menyehatkan, bukan seperti makanan daging. Manusia yang hidup bergairah harus memakan banyak sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Kadang-kadang makanan daging dapat disajikan kepada orang luar yang telah membiasakan selera mereka, sehingga mereka berpendapat bahwa kecuali mereka memakan makanan daging, mereka tidak bisa bertahan kuat. Tetapi mereka akan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih besar jikalau mereka tidak memakan makanan daging dibanding dengan kalau mereka memakannya. Sebab utama para dokter dan pegawai lembaga kesehatan menolak dan tidak mau meninggalkan daging adalah karena mereka menyukainya, lalu mereka mendesak supaya mereka memakan makanan daging. Oleh sebab itu, mereka menganjurkan supaya memakannya. Tetapi Allah tidak menyukai mereka yang datang ke lembaga kesehatan terdidik untuk hidup dengan makanan daging. Dengan memberikan ceramah di ruang tunggu dengan contoh hidup, arahkanlah mereka ke jurusan yang lain. Ini memerlukan kecakapan tinggi dalam penyediaan makanan yang menyehatkan. Diperlukan kerja yang lebih keras, namun demikian pekerjaan itu dilakukan secara bertahap. Gunakanlah sedikit daging. Biarlah mereka yang bertugas memasak dan yang memegang jabatan pertanggungjawaban mendidik selera mereka sendiri dan kebiasaan makan yang sesuai dengan hukum kesehatan. Kita kembali menuju Mesir, bukan ke Kanaan. Tidak maukah kita mengubah haluan lagi? Maukah kita menyajikan makanan sederhana namun menyehatkan di atas meja makan kita? Maukah kita membuang biskuit pedas yang hanya menimbulkan penyakit kejang perut? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.